Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya di program Ulas Berita edisi Harian Umum Kabar Priangan edisi Rabu 12 Februari 2025. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas sejumlah berita menarik sendirian, tapi ditemani oleh rekan saya, Saudari Rosmayanti. Kita tanya terlebih dahulu. Rosma, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Tarifdah sehat. Tarifdah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Baraya Priangan nih yang penonton setia Priangan TV, gimana kabarnya juga? Semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin. Nah, seperti biasa kita akan mengulas sejumlah berita menarik yang sudah termuat di Koran Harian Umum Kabar Priangan. Yang pertama, kita langsung saja ke beritanya. Yang pertama datang dari wilayah Tasikmalaya, yang mana harus siapkan 10 juta. Mohon maaf, korban geng motor bingung. Harus siapkan dana sebesar 10 juta untuk biaya pengobatan. Kejadian nahas yang dialami Munir berusia 65 tahun warga Kampung Nagarasari, Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya bisa diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah jadi korban pelemparan di Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari pada Minggu 9 Februari 2025 dini hari, pedagang kacang dan jagung rebus itu harus membayar biaya pengobatan di RSUD Tasikmalaya. Sebab akibat kekerasan yang dialaminya, jari telunjuk kirinya harus dipasang pen. Sayang, untuk pemasangan itu dirinya harus membayar biaya dengan estimasi sekitar 10 juta. Nahas, untuk pembiayaan yang diakibatkan oleh penganiayaan ternyata tak bisa ditanggung BPJS atau Kartu Indonesia Sehat. Kata Munir, ia mengatakan bahwa bingung tentunya karena untung dari bertani dan berjualan kacang dan jagung rebus kan tak seberapa. Munir berharap ada keringanan biaya, bahkan berharap dibebaskan dari tagihan tersebut. Sebab sudah sakit dianiaya, sekarang harus bayar biaya pengobatan hingga jutaan rupiah. Membaca berita ini sungguh memprihatinkan ya Teh? Betul, Teh. Karena ini salah satu masyarakat terkena musibah. Namun bidang kesehatan di masyarakat di wilayah kita itu ternyata tidak bisa menanggung biaya pengobatan yang dialami oleh Bapak Munir ini. Kita doakan semoga Bapak Munir ini segera dapat penanganan agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya sedia kala. Ya. Oke, boleh dilanjut mungkin Teh ke berita selanjutnya. Baraya Priangan TV, kita berlanjut ke berita di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada informasi mengenai pembukaan kesadaran remaja lewat Duta Pelajar Sadar Hukum, katanya. Saya bacakan informasinya. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Tasikmalaya menggelar acara penganugerahan Duta Pelajar Sadar Hukum dan launching Posko Sahabat Sekolah Sadar Hukum pada tahun 2025. Acara ini digelar di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya pada 11 bulan Februari 2025. Di sini juga disampaikan katanya, Kejari Kabupaten Tasikmalaya memilih siswa-siswi berprestasi dalam tingkat SMA atau SMK Kabupaten Tasikmalaya sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum di tahun 2025. Untuk kategori putra yang diraih oleh Muhammad Raihan Al-Ghifari dari SMK Al-Huda Sariwangi, kemudian Wisnu Ramadhani SMK Rajapolah, dan Fahri Rizki dari SMAN 1 Singaparna. Di sini disampaikan katanya bahwa program ini merupakan wujud nyata dari visi Presiden Prabowo untuk membangun bangsa yang berkeadilan dan berdaulat. Selain itu juga program ini juga sejalan dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pembentukan tim jaksa masuk sekolah atau JMS. Nah, mendengar informasi ini ya Tarifdah, memang ini juga menjadi suatu hal yang penting ya, bahwa sudah mulai ada peningkatan ataupun dorongan untuk bisa menemukan rasa kesadaran sejak remaja lewat Duta Pelajar gitu. Dan Duta Pelajar ini juga mewakili para pelajar gitu ya, untuk bisa mensosialisasikannya lewat sekolah-sekolah, sehingga para pelajar yang ada di tingkatan SMP atau SMK itu bisa terdorong untuk bisa lebih sadar akan hukum. Dan memang katanya program ini juga selaras ya dengan program Pak Prabowo Subianto. Oke, lanjut Tarifdah. Ya, baik. Kita lanjut ke berita selanjutnya yang akan kita ulas. Ini datang dari wilayah Sumedang, yang mana penjabat Bupati Sumedang sidak ke RSUD. Ia mengatakan bahwa pelayanan di RSUD Umar Wirahadi Kusuma sudah sesuai SOP. Penjabat Bupati Sumedang Haji Yudia Ramli mengklaim bahwa
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wira Hadi Kusuma telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Pernyataan tersebut disampaikan PJ Bupati usai melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Umar Wira Hadi Kusuma. Ia mengatakan bahwa untuk memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Umar Wira Hadi Kusuma, saya bersama Ibu Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan kemarin telah melakukan sidak ke RSUD. Dalam sidak tersebut, kata Yudia, dia sengaja melakukan interaksi langsung dengan sejumlah pasien, baik itu di IGD, tempat pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pelayanan radiologi, dan ruang layanan lainnya. Berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan dengan para pasien, sambung Yudia, pelayanan kesehatan di RSUD Umar Wira Hadi Kusuma ini memang telah sesuai dengan SOP. Yudia menyebutkan, selain untuk melihat aktivitas pelayanan secara langsung, kunjungan dirinya ke RSUD Umar Wira Hadi Kusuma kemarin untuk memastikan SOP di RSUD sudah dijalankan dengan baik dan benar. Nah, maka dari itu, sambung Yudia, dalam kunjungannya ke RSUD Umar Wira Hadi Kusuma tersebut, pihaknya sengaja tidak langsung berkomunikasi melalui pimpinan atau petugas rumah sakit, melainkan langsung berinteraksi dengan pasien, supaya seandainya ada keluhan dari masyarakat atau pasien, nanti pihaknya bisa langsung memberikan masukan kepada pimpinan RSUD untuk terus meningkatkan pelayanan. Nah, membaca berita ini gitu ya Teh, ini sangat bagus sekali ya, yang apa yang dilakukan oleh penjabat dan Ibu Sekda juga Kepala Dinas Kesehatan ini melakukan sidak tanpa adanya komunikasi sebelumnya, agar bisa melihat di lapangan itu secara realitanya, secara langsungnya, secara real time-nya itu seperti apa. Dan ternyata alhamdulillah RSUD Umar Wira Hadi Kusuma ini sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Oke, Teh, boleh dilanjut? Oke, Baraya, kita lanjut ke wilayah Ciamis. Di sini ada informasi bahwa operasi lalu lintas di Ciamis, ratusan motor dan mobil terjaring razia katanya. Saya bacakan informasinya. Ratusan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang melintasi wilayah Kabupaten Ciamis terjaring dalam razia operasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang atau KTM-DU. Razia berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ciamis, dan halaman kantor Samsat Ciamis pada Selasa 11 Februari 2025. Di sini disampaikan katanya, diperoleh informasi di sini operasi tersebut dalam rangka pengamanan dan pengawasan kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. Razia dilakukan oleh puluhan personel gabungan Satuan Fungsi Polres Ciamis, anggota Subdempom 3 Ciamis, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Barat, Samsat, dan Jasara Harja. Kapolres Ciamis AKBP Akmal melalui Kasat Lantas AKP Ajat Sudrajat mengatakan bahwa keterlibatan anggota Polres Ciamis dalam operasi tersebut sebagai bentuk sinergitas Polri dengan pemerintah dan instansi terkait, katanya, terutama dalam mendisiplinkan pemilik kendaraan agar taat pada aturan dan patuh membayarkan kewajibannya sebagai atau wajib membayar pajak. Nah, membaca informasi yang barusan memang sudah tidak asing lagi ya Teh, dan tidak heran lagi ketika Satlantas atau polisi lalu lintas itu melakukan kegiatan razia gitu. Bahkan di Kota Tasik pun kadangkala rawan-rawan yang kegiatan razia itu memang di daerah yang sangat daerah Masjid Agung ya, HZ itu memang termasuk di Ciamis juga ya, itu sering dilaksanakan kegiatan razia. Sebagai tujuan tentunya adalah untuk menekankan gitu pada pengendara bermotor supaya untuk bisa patuh terhadap aturan, termasuk memperhatikan kewajiban para pengendara motor supaya bisa taat terhadap pajak gitu, untuk kewajiban membayar pajak. Sehingga dalam hal ini ketika ada semacam operasi gabungan atau razia ini bisa menjadi salah satu pengecekan dan pengawasan bagaimana hari ini para pengendara apakah taat terhadap aturan ataukah tidak. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan razia seperti ini memang bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku ya, mudah-mudahan gitu. Dan para pengendara motor juga bisa taat terhadap aturan yang berlaku juga. Oke, lanjut Teh Rifda. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya yang akan kita ulas ini dari Kota Tasikmalaya, yang tentu ini berita yang mengembirakan ya, yaitu pemenang ajang lomba disiapkan beasiswa hingga 155 juta lebih. SMA Al-Mutakin gelar Al-Mutakin Student Challenge 2025. Wow, dengan hadiah atau apresiasi yang sebesar itu, ini luar biasa sekali ya Teh. Betul. Kita bacakan dulu beritanya terlebih dahulu, yang mana
hampir 1.000 pelajar SMP atau MTS di wilayah Priangan Timur dan peserta dari Purwokerto turut menyemarakan acara tahunan bertajuk Al-Mutakin Students Challenge 2025 yang digelar SMA Al-Mutakin, dibuka Selasa 11 Februari 2025. Selain 9 pengembangan talenta seperti di bidang sains, tahfiz, olahraga, peserta ASC 2025 ini juga akan mengikuti lomba senam anak dan pioneering pramuka. Di sini Ketua Pelaksana ASC 2025 Salmah Putri Aprianti mengatakan bahwa lomba senam anak dan pioneering pramuka menjadi lomba baru yang digelar dalam ASC kali ini. Tak hanya itu, ASC yang dibuka Ketua LPI Yayasan AMKI Dr. Haji D. Suryatman itu akan dilengkapi dengan acara berbagai pengalaman yang dikemas dalam talk show interaktif bersama siswa berprestasi internasional. Talk show itu sendiri akan menghadirkan Torfi, kandidat peraih beasiswa Indonesia Maju ke Toronto, Kanada, serta Sahla dan Previdia, peraih medali emas dan perunggu bidang riset internasional di Korea Selatan. Nah, Adapun puncak ASC sendiri akan diisi tablik akbar, menghadirkan dai anak muda Ustaz Huzaifah Aslam, kreator dakwah, selebgram, serta ada Expo Pendidikan Tinggi yang menghadirkan 35 perguruan tinggi dalam dan luar negeri pada Senin 17 Februari. Wah, membaca berita ini luar biasa sekali ya, Teh. Nah, kita doakan ini semoga ASC ini berlangsung dengan lancar dan meriah ya, hingga 17 Februari mendatang. Dan dengan diadakannya acara atau program ASC ini yang melibatkan banyak peserta, ini semoga bisa menjadi Motivasi ya? Iya, motivasi, pemacu semangat buat para siswa-siswi, tidak hanya untuk siswa-siswi Al-Mutakin gitu ya, tapi untuk sekitarnya, Tasikmalaya dan juga nasional agar lebih semangat dalam meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kita patut berikan apresiasi yang luar biasa ya untuk Al-Mutakin ini. Oke, Teh. Boleh dilanjut. Kita lanjut, Baraya, di wilayah Banjar Pangandaran. Di sini saya menemukan informasi tentang tertibkan surat-surat kendaraan bermotor di Pangandaran. Petugas gabungan gelar operasi pemeriksaan kendaraan bermotor. Nah, informasi ini hampir sama mungkinnya dengan yang sebelumnya, tapi saya akan bacakan informasinya. Petugas gabungan di Kabupaten Pangandaran melaksanakan penertiban surat-surat kendaraan bermotor seperti yang digelar di Jalan Raya Nasional Pangandaran, Simpang 3 Bundaran Emplak, Kecamatan Kalipucang, Selasa pada 11 Februari 2025. Di sini disampaikan katanya bahwa ratusan kendaraan bermotor diberhentikan sejumlah petugas gabungan yang melibatkan Satuan Lantas Polres Subdepom, kemudian Dishub, Satpol PP, kemudian Bapenda dan Samsat Pangandaran yang telah diberhentikan pada pengendara diminta untuk memperhatikan surat-surat kendaraan, dan bagi penunggak pajak itu dipersilakan untuk membayar kepada petugas di tempat. Dan di sini juga disampaikan Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Samsat Kabupaten Pangandaran Adun Abdullah Syafi'i. Sasaran operasi ini adalah masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pangandaran katanya. Dan di sini juga disampaikan satu SOP kita yaitu Gakum katanya, penetapan dan penagihan pajak. Jadi jika operasi ini rutin dilaksanakan setiap tahun, tentu dampaknya terhadap kesejahteraan pembangunan di daerah itu sendiri. Nah, membaca informasi yang barusan itu memang hampir sama ya Tarifda dengan informasi yang di wilayah Ciamis, masih tentang razia juga salah satu pengawasan atau pengecekan terkait kendaraan bermotor, terutama yang memang masih mengalami atau punya penunggakan ya akan pajak kendaraannya gitu. Nah, dalam hal ini juga bagian daripada penertiban Satlantas ya, termasuk bagian untuk bisa mendorong kita lebih tertib dan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku gitu. Karena memang tidak hanya di Banjar, tidak hanya di wilayah Priangan Timur, bahkan di nasional juga kalau berbicara wajib pajak semuanya pada wajib pajak katanya. Karena memang sudah menjadi kewajibannya untuk membayar pajak. Oke, mungkin itu saja ya Tarifda untuk informasi berita hari ini. Lanjut ke ragam iklan ya Tarifda. Ya, seperti biasa kita di sini ada ragam iklan ya Baraya yang sudah tertera di lembar terakhir dari Koran Harian Umum Kabar Priangan, yang dimana di ragam iklan ini banyak sekali promosi ya, penawaran-penawaran berupa jasa jual beli mobil atau motor, juga ada spare part, perbaikan spare part dan juga lainnya. Dan untuk Baraya Priangan TV yang ingin mengiklankan ya Teh, mengiklankan produknya itu atau jasanya itu bisa juga hubungi
iklan ya Teh, iklan nomor yang sudah tercantum, kontak person yang sudah tercantum di Koran Harian Umum Kabar Priangan kita. Dan seperti biasa, sejumlah berita menarik dan terhangat aktual lainnya yang sudah kita ulas tadi, itu bisa selengkapnya dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan untuk agar tidak ketinggalan berita-berita menarik terhangat lainnya, jangan lupa untuk ikuti nih platform media sosial kita, ada Facebook, X, TikTok, Instagram. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga Priangan TV, YouTube Priangan TV kita. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.